Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim. Wa an Jarir bin Abdillah lan saking Jarir bin Abdillah radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Jarir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku la yarham ora welas sapa man annasa ing menungso la yarhamhu mongko ora welas ing man sapa Allahu Allah muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama umat manusia, maka Allah juga tidak akan menaruh membelas kasihan kepadanya. Muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah nomor 1, yaitu kita diperintahkan untuk menyayangi semua makhluk termasuk binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam setiap nyawa terdapat pahala. Sedangkan hadis ini menyebutkan orang secara khusus karena manusia adalah dinomorsatukan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya agama Islam mengajarkan untuk berakhlak mulia kepada semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Bahkan seseorang yang berbuat baik kepada hewan pun akan mendapatkan pahala selama niatnya baik kepadanya. Sebagaimana dikisahkan, seseorang yang berjalan di tengah perjalanan, dia merasakan kehausan dan dia pun mencari sumur untuk mengambil air. Pada waktu yang sama tiba-tiba dia mendapatkan seekor anjing dalam keadaan mengeluarkan lidahnya, menunjukkan anjing tersebut mengalami kehausan seperti apa yang dialami juga. Dia pun akhirnya membuka sepatunya untuk mengambilkan air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Maka dengan sebab perbuatannya tersebut, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Maka para sahabat pun mengatakan, apakah kita akan mendapatkan pahala dikarenakan berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi kulli dzatin kabatin rotbatin ajrun. Artinya, menolong semua makhluk yang bernyawa itu adalah berpahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan berbuat baik kepada semua makhluk di muka bumi ini termasuk salah satu perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang nomor 2, Allah sayang kepada hambanya. Artinya, dia ridho dan memberikan nikmat kepada hambanya. Tanda Allah sayang pada hambanya tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dari sisi dunia, melainkan Allah memberikan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Meskipun Anda sedang diberikan cobaan, hindari suudzon terhadap Allah, karena semua yang diberikan Allah kepada hambanya adalah terbaik bagi hambanya tersebut. Dan berikut macam-macam tanda Allah sayang pada hambanya. Nomor 1, yaitu memberikan cobaan, ujian dan musibah. Cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya merupakan salah satu cara yang ditunjukkan sebagai bentuk kasih sayang agar kita bisa bersabar menghadapi musibah dalam Islam. Karena jika Anda lulus, maka Allah akan memberikan bonus dengan meningkatkan derajat Anda di hadapannya. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah secara tidak langsung juga diuji. Padahal ujian yang lebih sulit sebenarnya adalah menjaga titipannya, seperti halnya harta. Hal ini dijelaskan dalam firman surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya adalah, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Nomor 2 adalah terjaga dari kehidupan di dunia. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia. Tidak akan membiarkan terjerumus dalam kemaksiatan dan selalu menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Seperti dalam hadis, sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman
dan dia mencintainya, seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang yang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Imam Hakim bin Asim dan Al-Baihaqi. Nomor 3, dengan adanya kesolehan. Orang yang soleh merupakan salah satu hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan merupakan anugerah yang tiada bandingnya. Jangan lupa bahwa kesolehan adalah salah satu nikmat dan tanda kasih sayang dalam Islam yang diberikan Allah kepada kita. Seperti dalam hadis, Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa yang diberikan kesadaran beragama oleh Allah, maka berarti ia telah dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi. Nomor 4, yaitu memahami agama. Kemudahan dalam hal pemahaman mengenai agama akan diberikan oleh Allah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik. Nomor 5, adanya kelembutan. Kelembutan yang ada di dalam hati dan setiap tindakan dari dalam diri hambanya merupakan salah satu anugerah dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada hambanya. Rasanya apabila melakukan tindakan-tindakan kasar sangat sulit. Hal ini disebabkan karena adanya kelembutan. Hadis disebutkan, jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, maka Dia memasukkan kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Tirmidzi. Nomor 6, mudah melakukan perintahnya atau taat. Kemudian apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga keibadah ataupun melaksanakan perintahnya, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah berikan. Nomor 7, sulit untuk melakukan kemaksiatan. Di antara banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni adalah merasa kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah karena Allah selalu menjaganya. Nomor 8, husnul khotimah. Kasih sayang yang nyata adanya Allah menutup usia hambanya dengan amal yang soleh. Hal ini merupakan momen yang sangat penting. Banyak di antara hambanya yang menghabiskan usianya dalam hal menjalani ketaatan, namun meninggal di dunia dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Hal ini bisa dilihat dari percakapan Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar berkata, jika satu kakiku di dalam surga dan kaki yang lain di luar surga, maka aku belum aman. Jika kita melakukan hal-hal yang menjurus kepada perbuatan maksiat, takutlah pada kematian, dan hati-hatilah apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Nomor 9, diberikan kesabaran. Kesabaran memang cara menahan amarah dalam Islam yang sudah diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nomor 10, didatangkan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, Allah telah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya kepada kita dengan dihadirkannya orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita. Secara tidak langsung, Anda akan ikut dalam perbuatan baik karena dari pengaruh orang lingkungan yang baik. Nomor 11, diberikan rezeki yang cukup. Allah pasti memberikan rezeki yang cukup kepada setiap hambanya melalui salah satu amalan, yakni agar memperlancar rezeki yang memang dianjurkan dalam Islam. Nomor 12, mengangkat derajat orang yang beriman. Seperti dalam surat Al-Mujadalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nomor selanjutnya adalah 13, yaitu selalu membuka pintu taubat. Pintu taubat selalu Allah berikan kepada setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Kesempatan kedua selalu ada karena itulah tanda kasih sayang Allah. Nomor 14, selalu memberikan pengampunan. Anda bisa memanjatkan doa pengampunan dosa kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan segera memberikan pengampunan sesuai dengan kadarnya. Nomor 15, tidak menyegerakan azab. Bisa dilihat orang-orang yang di sekeliling Anda
Apakah mereka akan langsung mendapatkan hukuman dari Allah setelah melakukan maksiat atau perbuatan buruk yang menyakiti hati orang lain? Jawabannya pasti tidak. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. Nomor 16, membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang tidak ada batasnya. Yang nomor 17 adalah mengabulkan doa hambanya. Allah selalu mengabulkan doa-doa dari semua hambanya, hanya membutuhkan waktu saja. Jadi, Anda wajib bersabar dan menunggu, karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap doa. Alasannya adalah Allah akan memberikan yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Hal tersebut sudah pasti baik untuk Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.